Di dunia Adit Sopo Jarwo, hiduplah seorang anak bernama Adit yang menginginkan liburan ke Jepang. Tapi sama bokapnya nggak dibolehin dan milih liburan ke Jogja, di mana kejadian tak terduga terjadi, yang membuat Adit mengerti apa arti keluarga sebenarnya. Puitis bet lubang. Ceritanya dimulai dari anak SD lagi pada flexing di mana aja mereka liburan. Kebanyakannya mereka liburannya ke luar negeri, tapi si Adit nggak maju, soalnya Adit nggak liburan. Nih Adit dalam hatinya pasti ngomong, sombong banget lu Nis, nggak mau lagi dah gue boncengin lu. Sepulang sekolah, Adit diejek lagi sama teman-temannya karena nggak liburan ke luar negeri. Tapi Adit janji kalau dia bakalan liburan ke luar negeri sama ayahnya. BTW ini Dennis kan? Bokapnya yang baru aja pulang dari kantor langsung ditanyain sama Adit, kapan liburannya ke Jepang? Jejeri Pangandaran toh karmu? Udah Bokapnya Adit nggak bisa nurutin kemauannya Adit ke Jepang, soalnya ayahnya baru aja dipecat dan ibunya yang mau lahiran. Gini nih kalau kebanyakan nonton anime. Keesokannya, siap-siaplah mereka mau berangkat ke stasiun. Romanya Adit dititipin ke Pak Haji Udin dulu. Nah, ceritanya udah di dalam kereta nih. Tiba-tiba nyokapnya Adit muntah-muntah. Ayahnya panik nyari biskuit buat meredakan mual-mualnya. Mual-mual kok malah makan biskuit ya? Di luar nastar. Paniklah di sana. Mau dibantuin diolesin minyak sama ibu-ibu tapi nggak dibolehin sama bokapnya Adit. Tapi untungnya udah deket sama stasiun. Adit nggak banyak cincong lagi, langsung turun dari kereta buat beli biskuit. Sesampainya di warung, uang Adit kebesaran. Nggak ada kembalian ibu-ibu penjualnya, padahal cuma 5.000 loh. Adit disuruh nunggu dulu. Sadar Adit nggak balik-balik, nyokapnya Adit suruh bokapnya Adit buat nyari Adit itu. Tapi bokapnya Adit ngelihat bocah masuk ke kamar mandi, yang dikiranya itu tuh Adit. Pas dapat uang kembaliannya, keretanya udah keburu jalan duluan, dan akhirnya ketinggalan keretalah Adit di sana. Nah, bokapnya Adit baru sadar pas keretanya udah jalan jauh, malah ditinggal turu gitu cok. Nah, bingunglah bokapnya Adit di sana, dicari di gerbong lain juga nggak ada. Adit! Gimana ini? Kenapa orang-orang jadi bayangan semua? Nah, mulai nih bagian serunya. Pas Adit lagi nangis-nangis di tangga buat naik kereta, Sopo datang nyamperin Adit. Adit cerita kenapa kok bisa sampai ketinggalan kereta dan minta bantuan ke Sopo buat nganterin Adit nyusul bokap nyokapnya. Minta bantuan kok ke Sopo? Diantarlah sama Sopo. Tuh kan bener kata Aing. Sama Sopo malah diantar ke Gudeg Jogja. Maksudku bukan ini om. Bang Sopo pasti solo lord pakai Rafaela ya? Kok kamu tahu Dit? Pas Adit balik ke stasiun, ketemu sama Jarwo yang tadi barusan diusir dari kereta karena nggak beli tiket. Jarwo nanyain kenapa ada anak orang kaya yang linglung. Diceritain lah sama Adit. Nah, Jarwo tanpa pikir panjang langsung mau nganterin Adit ke Jogja buat ketemu nyokap sama bokapnya. Wih, lumayan dapat anaknya orang kaya. Nah, langsunglah di situ Jarwo refleks nganterin Adit. Lihat ada mobil pick up lagi ngangkat barang, Jarwo langsung bilang ke supirnya buat numpang nebeng. Diain aja lah sama supirnya. Nah, sewaktu di jalan provinsi, Adit sama Jarwo perkenalan di sana, saling akrab-akraban. Tiba-tiba, ban mobil pick upnya pecah. Olenglah mobil pick upnya di sana. Untung bisa berhenti dengan selamat. Ternyata mobil pick upnya ini tujuannya bukan ke Jogja, tapi malah ke Tegal. Dan ini baru sampai Brebes. Dan plot twistnya lagi, supirnya itu tunawicara alias nggak bisa ngomong. Dikiranya rombongan Jarwo ini ke Brebes, soalnya supirnya yang tunawicara ini pernah lihat Sopo di Brebes. Nah, emang Sopo kelahiran itu di Brebes, untungnya juga bocornya di Brebes. Jadi bisa dianterin ke rumah simboknya Sopo. Tapi awalnya Sopo nggak mau ketemu sama simboknya, Sopo nggak tahu kenapa. Tapi setelah dibujuk sama Adit, Sopo akhirnya jadi mau ketemu sama simboknya Sopo. Buat anak kota yang nggak tahu di pedesaan kayak gimana, ya kurang lebih kayak gini. Banyak sawah di sekelilingnya. Soalnya Aing juga dari kampung gitu yang udah biasa nontonin pemandangan kayak gini. Nah, waktu di perjalanan ke rumah simboknya Sopo, Jarwo nyuri bebeknya orang yang tadi ada rombongan bebek lewat. Dimarahin lah sama Sopo. Dosa cok. Blek, kualat kon. Nah, akhirnya sampailah di rumah simboknya Sopo. Ternyata Sopo nggak mau pulang karena malu, soalnya nggak bisa naikin haji simboknya Sopo. Masya Allah brother. Nah, mereka bermalam di rumahnya Sopo. Simboknya Sopo cerita kalau dulunya bapaknya Sopo itu seorang abdi dalam di keraton. Makanya Sopo pengen banget ke Jogja buat bersalaman dengan Sri Sultan.
Keesokan harinya, Adit Sopo Jarwo nunggu di pinggir jalan provinsi. Tapi waktu itu Brebes sepi banget soalnya masih pagi gitu. Setelah menunggu lama, akhirnya ada kereta yang lagi berhenti sebentar. Jarwo langsung nyuruh Adit sama Sopo buat naik kereta, tapi Adit sama Sopo malah bantuin orang yang Vespanya keganjel. Jarwo marah lah di sana, soalnya keretanya udah jalan duluan. Nah, untungnya ada truk yang kelihatan. Jarwo refleks ngeberhentiin truknya itu. Caranya dengan turun nang tengah jalan cuk pura gege. Sopir truk yang lihat ada orang tidur di tengah jalan refleks ngerem. Kelindes gak itu cuk? Gak tahu ngap. Hehehe, keren juga aing. Nah, di situ Jarwo langsung maksa buat numpang nebeng ke Jogja. Jarwo di depan sama supir, Sopo sama Adit di bak truk. Ternyata truk itu isinya sapi. Sengsaralah Adit sama Sopo di sana, apalagi jalannya itu belak-belok. Sampai Sopo mau ciuman sama bokongnya sapi. Tapi untungnya nggak kena. Sapi yang nggak terima bokongnya dipegang Sopo langsung nampar pipinya Sopo. Tes tes tes, kurang ajar ya kamu. Nih, rasain, pukulan ekor janda. Nggak berselang lama, akhirnya truknya berhenti karena ada razia muatan sama Pak Isilop. Jarwo yang lihat Isilop langsung panik dan ngejak Sopo sama Adit buat lari ke hutan. Kejar-kejaran lah sama Pak Isilop. Lihat ada sepeda nggak kepake, Jarwo refleks ngambil sepeda boncengin Adit dituntun sama Sopo. Bedane rom Melayu biasa apa pak? Ternyata jalan di hutan itu turunan terus. Meluncurlah mereka, tiba-tiba ada lubang di tengah jalan. Terbang tak terbatas dan melampauinya. Iki karepe sopo metal lo iki. Info sekolah balet sik ceweke mening-mening. Jatuhlah mereka di sana. Untungnya mereka bisa gantungan sama pohon. Sebenarnya itu cuma didramatisir. Aslinya tanahnya cuma pendek. Caklik. Nah kan cuma pendek. Nah mereka ngelanjutin perjalanan lah. Adit ngelihat ada bis yang tujuannya ke Yogyakarta. Lagi-lagi Jarwo refleks bilang nebeng bang. Diizinlah sama kondekturnya. Nah akhirnya sampai ke tujuan. Tapi ternyata bis itu tujuannya bukan ke Jogja, tapi buat nganterin studi wisata anak SD ke Dieng. Nah di Dieng tahu sendiri kan gimana dinginnya. Apalagi di situ mereka nggak pakai baju tebel. Batuk pilek lah di sana Adit. Jarwo berdoa sama Tuhan buat dibantu sampai ke Jogja. Dari kemarin kok nggak nyampe-nyampe. Ada aja halangannya. Terus Sopo datang, ngomong ini semua gara-gara Bang Jarwo dosa. Masih ingat apa aja dosanya Bang Jarwo? Naik kereta nggak bayar, nyolong bebek, nyuri sepeda nggak izin. Nah itu yang diomongin Sopo. Ngedenger kayak gitu, Jarwo refleks marah sama Sopo. Adu mulut mereka di sana. Adit yang batuk pilek langsung lari karena malas ngedengerin bacotannya Jarwo sama Sopo. Sampai Adit jatuh dan tak bisa bangkit lagi. Jarwo sama Sopo yang gak nyadar kalau Adit pergi langsung nyariin. Untung ketemu karena ada biskuit nyokapnya Adit yang jatuh di dekatnya Adit jatuh. Jarwo sama Sopo langsung nolongin Adit dan akhirnya Adit bisa diselamatin. Keesokan harinya, batuk sama pileknya Adit tambah parah. Dibawalah sama Jarwo ke puskesmas terdekat. Bedeh, keren bet gue cok. Untungnya di tengah jalan ketemu sama orang yang naik Vespa yang ditolongin Adit sama Sopo kemarin. Dia datang sama komunitas Vespanya. Langsung dianterin lah mereka bertiga ke rumah sakit yang ada di Jogja sekalian. Sesampainya di rumah sakit, troli kasurnya Adit papasan sama nyokapnya Adit yang mau melahirkan. Soalnya tadi malam Adel udah mau keluar. Adit dibawa ke UGD, nyokapnya dibawa ke ruang bersalin. Nah, waktu di antrean pendaftaran itu, bokapnya Adit ngedengar suster ngomong ke Jarwo kalau Adit udah sembuh. Langsung bokapnya Adit tanya ke Jarwo, itu anaknya apa bukan? Ya, itu emang bener anaknya. Langsung diantarin sama Jarwo dan Sopo ke ruangannya Adit. Tapi ternyata Aditnya malah nggak ada. Malah keluyuran dan nggak sengaja ketemu ruang bayi. Di situ ada adiknya Adit yang namanya Adel. Di situ juga Adit ketemu sama nyokapnya. Bapaknya juga datang nemuin mereka dan akhirnya mereka berpelukan. Akhirnya tamat. Apakah Adit jadi ke Jepang? Ya, Adit jadi ke Jepang. Soalnya ada dokter teman bokapnya Adit nawarin ke Jepang buat urusan pekerjaan. Jir, enak banget cok. Dan tamat. Pesan yang bisa diambil dari film ini adalah syukuri apapun yang terjadi di hidupmu. Terkadang sesuatu yang sederhana malah membuat kita mengetahui apa arti makna hidup ini. Dan kerjakan sesuatu dengan halal agar berkah bagimu. Anjay, kelas. Di video berikutnya, aku akan menceritakan seekor kelinci yang bercita-cita jadi polisi. Namun saat cita-citanya tercapai, ia harus menghadapi ejekan dan ledekan dari bosnya. Sampai ia harus menangani kasus di mana banyak sekali mamalia yang hilang begitu saja. Sampai akhirnya dia bisa menyelesaikan dengan sempurna.
Bagaimana kisah lengkapnya? Subscribe biar nggak ketinggalan videonya. Pamit undur diri, ciao.